Jadi apakah betul sesi foto Bupati Kendal Diko Ganinduto bersama Raffi Ahmad yang videonya viral di media sosial belakangan ini merupakan intensi Diko untuk maju di Pilgub Jawa Tengah? Lalu jika benar, apakah kemunculan sosok Diko ini bisa jadi pertanda berubahnya peta politik di Jawa Tengah? Kita akan perbincangkan bersama dengan analis politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, Anda melihat sesi foto Diko dan juga Raffi adalah suatu bentuk niatan keduanya untuk Ya, benar-benar maju di Pilkada Jateng? ini saya kira menarik ya. Ini semacam tes the water ya. Saya kira ini proses yang dilakukan oleh Diko dan Raffi saya kira bersama Partai Golkar tentunya untuk menguji bagaimana respon publik ya terhadap figur-figur muda ini. Nah, kita tahu kan Diko kan sudah cukup lama ya menjadi bupati di Kendal di Jawa Tengah. Kemudian Raffi juga cukup dikenal ya di kalangan masyarakat. Nah, saya kira ini sebuah proses awal. Tetapi saya kira kita harus lihat juga sebetulnya di dalam proses pemilihan umum atau proses kompetisi itu memang banyak faktor ya yang menentukan bagaimana ke depan proses pemilihan kepala daerah itu. Salah satunya tentu kemunculan figur-figur muda, figur-figur yang secara nasional dikenal, bahkan Raffi juga sangat dikenal di kalangan masyarakat karena posisinya sebagai artis. Tetapi ini juga merupakan tantangan saya kira bagi partai-partai yang cukup besar ya di Jawa Tengah. Karena khusus Golkar ini saya kira dengan perolehan kursi di 2024 sebanyak 17 kursi itu kan tidak bisa mengusung dengan sendirinya. Apalagi Raffi ini kan bukan tokoh politik ya, sementara Diko dari Golkar. Tetap artinya ini membutuhkan Mbak Edo, membutuhkan tambahan dukungan dari partai lain untuk bisa diusung di pemilu gubernur Jadi Pak di Teguh, Jawa Anda Tengah. melihat ini sebagai mau ngecek ya respons publik seperti apa ya? Ya, saya kira ini seperti itu. Jadi ini semacam tes the water ya, kekuatannya seperti apa. Karena kita tahu persis bahwa PDI Perjuangan itu yang sangat dominan ya di kandang banteng ini di Jawa Tengah ini. Tetapi kasus kemarin Pak Teguh sepertinya oke. apakah kandang banteng ini cukup punya dominasi di Jawa Tengah hingga saat ini gitu loh. Saya kira ini yang menjadi menarik karena saya lihat tokoh-tokoh lain ya selain Raffi Ahmad kemudian Diko itu tokoh-tokoh dari PDI yang muda-muda juga cukup dikenal ya di Jawa Tengah. Jadi saya kira ini saya melihat pemilih-pemilih di Jawa Tengah tentu akan senang ya mendapatkan banyak calon yang mulai bermunculan, apalagi calon-calon muda ya seperti Diko Raffi, kemudian ada Hendra Priyadi, ada Mas Hendi, kemudian ada Sudaryono, tokoh-tokoh baru, dan juga tokoh-tokoh lama ya, saya kira Mbak yang ada di Jawa Tengah ini juga sudah mulai dimunculkan ya oleh kekuatan-kekuatan partai. Cuma yang harus dicatat ya tadi itu bahwa pemilihan gubernur itu kan berbeda dengan pemilihan legislatif. Kekuatannya tidak hanya berbasis partai politik, tetapi juga berbasis figur, berbasis popularitas. Ini yang mungkin perlu kita lihat lebih jauh ini. Oke. Ini mungkin masih awal-awal gitu. Oke. Ini kan kandang banteng. Kemudian Ya. Diko ini kan dari Partai Golkar. Nah, kalau Anda sendiri melihat Pak Teguh siapa-siapa saja tokoh-tokoh muda lainnya yang kemudian potensial untuk maju di Jateng 1 selain nama Diko, yang kalau kita tahu kan ada nggak kira-kira yang popularitasnya di atas Diko atau menyerupai Diko nih? Ya, saya kira kalau dilihat tokoh-tokoh ya yang bisa berkompetisi dengan baik terhadap Diko ini, saya kira tokoh muda itu salah satunya dari PDI Perjuangan ya. Dulu mantan wali kota Semarang 2 periode, Mas Hendi Hendra Priyadi, itu saya kira juga tokoh muda yang sudah cukup lama ya itu dikenal di Jawa Tengah, yang sekarang menjadi kepala LKPP. Kemudian ada tokoh baru juga, saya kira macam Sudaryono yang dari Gerindra. Kemudian dari PKB ini ada tokoh-tokoh lama sih Mbak. Ini tidak cukup mudah sekali sih. Tapi macam Gus Yusuf yang dari PKB, kemudian ada beberapa juga Kapolda juga disebut.
Sementara tokoh-tokoh senior itu macam Bambang Pacul juga disebut. Tetapi saya kira kalau dilihat memang Jawa Tengah ini menarik ya. Menarik. Pola-pola itu saya kira pola didominasi oleh saya kira 4 partai besar ini ya, antara PDI Perjuangan, PKB, Gerindra dan Golkar yang memang perolehannya itu di 4 kursi besar. Walaupun ada tokoh-tokoh lain ya yang dari Demokrat, juga dari PAN atau dari Nasdem, tetapi ini tidak cukup kuat ya untuk bisa bertanding di tingkat Jawa Tengah. Jadi saya kira kalau saya melihat ya kenapa Diko cukup confident ya, saya kira ini efek dari Pilpres kemarin bahwa ternyata kandang banteng di Jawa Tengah bisa sedikit digoyangkan ya dengan Pilpres kemarin. Saya kira kemudian ini menimbulkan kepercayaan diri ya, khususnya Partai Golkar Dari hasil pileg kemarin. dan Gerindra, koalisi-koalisi itu yang kemudian ingin memunculkan tokoh-tokoh baru untuk mengimbangi dominasi PDI Perjuangan. Saya kira itu di situ poinnya. Oke, Anda membaca peluang Diko sebesar apa kira-kira? Ini kan kandang banteng, Diko kan dari Partai Ya. Golkar. Saya kira tergantung koalisinya ya. Saya kira kalau Golkar katakanlah bisa berkoalisi dengan partai-partai besar yang lain, macam Gerindra, macam PKB, saya kira itu bisa mengimbangi dominasi kandang banteng PDI Perjuangan. Tetapi kalau misalnya Golkar jalan sendiri, Gerindra jalan sendiri, PKB jalan sendiri dengan koalisinya, dan calonnya mungkin lebih dari 3 atau lebih dari 2, saya kira Diko membutuhkan lebih energi ya untuk bisa menyatukan itu. Tetapi kalau pertandingannya mirip-mirip Pilpres, mungkin bisa berbicara banyak. Karena koalisi itu menjadi menyatu ya antara Gerindra, Golkar, PKB dan mungkin partai nasionalis yang lain. Tetapi kalau mereka mungkin terpecah dalam koalisi kecil-kecil, saya kira cukup serius ya untuk menghadapi kekuatan PDI Perjuangan, karena dominasi PDI Perjuangan baik dari segi partai politik maupun jumlah bupati wali kota yang ada di Jawa Tengah cukup besar. Jadi energinya butuh fighting lebih kuat lagi kalau koalisinya itu kemudian pecah-pecah. Tapi kalau itu menyatu, misalnya menjadi hanya 2 pasangan atau 3 pasangan, saya kira kita akan lihat apakah Pilpres akan terulang di Pilgub. Ini menjadi menarik untuk dicermati. Pak Teguh, Diko ini kan Bupati Kendal, kemudian Raffi Ahmad ini kan lebih sosok ya, lebih dekat dengan sosok Jawa Baratnya, begitu ya. Selebritas pula, karir politiknya juga nggak kelihatan-kelihatan banget lah, begitu ya. Nah, apakah kalau memang Golkar ini benar-benar serius mau maju, mau mendukung Diko Ganinduto, tetap bisa memaksakan Raffi Ahmad jadi pasangannya, atau ada sosok lain, putra daerah lain yang dari Jawa Tengah untuk bisa dipasangkan dengan Diko? Saya kira kuncinya begini, Diko kan tidak bisa daftar sendiri ya, dengan perolehan kursi di bawah 20%, hanya 17 Partai Golkar, dia membutuhkan kursi 24. Ketika mengusung Raffi Ahmad sebagai wakil gubernur misalnya, pertanyaannya adalah apakah partai-partai yang lain menerima atau ikhlas ketika kemudian wakilnya bukan orang-orang yang dari kader ya, dari partai pengusung itu. Artinya Raffi itu kan tidak memiliki basis partai politik ya, sebagai tokoh di luar itu gitu loh, sebagai artis yang tidak partisan. Artinya ini prosesnya saya kira masih panjang ya, harus ada proses lobby, proses diskusi, negosiasi dengan partai mana kita kira-kira. Karena saya lihat beberapa partai yang lain macam Gerindra itu sudah mulai mengusung Sudaryono, kemudian partai PKB juga sudah mulai menyebut nama Yusuf Kudori misalnya, kemudian tokoh yang lain juga seperti itu. Artinya peluang Raffi menjadi wakil Diko saya kira sangat tergantung pada bagaimana seni mereka berlobi dan bernegosiasi, sehingga yang menjadi wakil adalah orang yang memang tidak punya basis partai politik. Saya kira di situ poinnya. Karena kalau PDI Perjuangan itu kan tidak koalisi kan, dengan kursi 32 sekarang, dia membutuhkan kursi yang sisa ya, cukup 24 bisa mengusung sendiri. Tetapi pengalaman kalau pilkada atau pilgub seperti ini mengusung sendiri juga berat. Jadi walaupun PDI Perjuangan sudah cukup kuat perolehan kursinya di Jawa Tengah, saya kira membutuhkan koalisi dengan partai lain untuk menghadapi lawan yang tentu akan bersemangat dengan pengalaman Pilpres kemarin. Saya kira ini masuknya Diko, masuknya Gibran, dan tokoh-tokoh muda, bahkan di tempat lain ada Kaisang, ada banyak tokoh-tokoh muda itu. Saya kira ini menjadi energi menarik di pilgub kita di Indonesia saat ini.
Oke, efek pilpresnya diharapkan masih ada nanti terbawa sampai Pilkada Jateng untuk mencari Jateng 1. Tapi kalau kita lihat kan Ya, Diko ini kan sosoknya juga cukup cukup terkenal, balihonya juga ada di ya, mana-mana, kemudian juga cukup dikenal di media sosial. Tapi ya, untuk bisa maju menjadi gubernur ini kan tentunya harus punya kapabilitas, nggak cuma terkenal ya, doang gitu ya, Pak Teguh. Nah, ya, menurut Anda, tantangan untuk bisa memimpin Jawa Tengah, PR-PR apa saja yang masih perlu ya. diselesaikan untuk bisa serius maju, itu apa-apa saja, Pak Teguh? Dari dulu ya di Jawa Tengah itu kan persoalan yang selalu diangkat ke permukaan sejak Gubernur Ganjar Pranowo itu adalah persoalan economic capacity kita, bahwa Jawa Tengah walaupun sudah cukup maju tetapi kemampuan ekonomi masih lemah dibanding dengan Jawa Timur, dibanding Jawa Barat, dibanding DKI, dibanding DIY. Kemudian kemampuan mengenai SDM kita, kemudian IPM kita juga masih dalam posisi-posisi yang tengah. Artinya dibutuhkan satu kemampuan seorang gubernur yang bisa menjadi dirijen ya bagi seluruh kabupaten kota. Karena kasus Jawa Tengah itu kan gubernur itu sifatnya kan koordinatif. Dia memfasilitasi kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Tengah untuk kemudian bersama-sama bergerak mencapai tujuan yang akan dicapai. Jadi siapapun gubernurnya dengan latar belakang politik seperti apapun yang dihadapi di Jawa Tengah ini memang tidak mudah, di mana perolehan-perolehan dukungan, kemudian gap antara kabupaten kota yang satu dengan yang lain cukup tinggi, kemudian ada yang maju cukup cepat, tapi juga ada yang tidak maju-maju. Tetapi saya kira dengan pengalaman orang-orang macam Diko yang bupati atau macam Mas Hendi Hendral yang mantan wali kota, kemudian orang-orang seperti Tak Yasin juga sempat disebut sebagai incumbent wakil gubernur waktu itu, saya kira itu menjadi modal awal ya untuk memimpin Jawa Tengah. Karena kalau tidak memiliki pengalaman pemerintahan sama sekali nol misalnya di masyarakat kita, tidak memiliki background di dalam manajemen pemerintahan, di dalam mengelola urusan publik, saya kira akan kesulitan ya memimpin begini besar provinsi, di mana Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling banyak dan paling dinamis di dalam mensuplai pemimpin-pemimpin nasional. Saya kira macam Pak Jokowi, macam Gibran, macam Kaisang, banyak tokoh-tokoh yang memang itu dibesarkan dari Solo, dari Jawa Tengah, Oke. dari Semarang dan sekitarnya. Saya kira ini menjadi tantangan berat bagi semua calon gubernur untuk menghandle persoalan-persoalan di Jawa Tengah. Oke, Saya jadi kira tidak cukup hanya modal popularitas, tapi pernah terjun langsung di manajemen pemerintahan juga jadi modal untuk bisa serius maju di ya, bursa Pilkada Jawa Tengah. Terima kasih Pak Teguh Yuwono, analis politik dari oke. Universitas Diponegoro sudah bergabung bersama kami di rumah.